Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ikhtilat bin nas. Babu fadlil ikhtilati, bab mertelaaken keutamaane campur. Ikhtilat berkumpul, binasi kelawan menungso. Kalau kemarin bab uzlah menjauhi manusia, sekarang sebaliknya. Bab keutamaan berkumpul dengan manusia. Wa huduri jumaihim, lan nekani pira-pira jumatane nas, wa jama'atihim, lan jama'ahe nas. Jadi uzlah itu ada tempatnya, ikhtilat juga ada tempatnya. Kalau yang kemarin bab tentang uzlah, menyendiri. Kalau orang itu tidak mampu mengatur diri, larut dalam pergaulan yang tidak bermoral, sebaiknya dia uzlah. Tetapi kalau orang itu mampu beradaptasi, bisa memperbaiki keadaan, maka dia lebih baik berkumpul dengan orang lain. Wa masyahidil khairi, lan pira-pira nekani nggon kebagusan, kumpulan-kumpulan, tahlilan, mulutan, haul ya. Wa majalis dzikri, lan pira-pira majelis zikir. Kita ini juga perlu bersosialisasi, kumpulan-kumpulan. Sembahyang di rumah bisa, wiritan di rumah bisa. Tetapi ada waktu kita itu harus ketemu orang, supaya kita ini berinteraksi. Wa iyadati maridhihim, lan nyambangi pira-pira wong lorone nas, jenguk orang sakit. Wa huduri janazatihim, lan nekani janaizihim, lan nekani pira-pira jenazah nas. Jadi kalau kumpul dengan manusia, hendaknya kita bisa menjaga diri dan membawa kebaikan, seperti jenguk orang sakit, mendatangi jenazah, wa muasati muhtajihim, lan nulungi pira-pira wong butuhe mengkono nas, menolong orang-orang yang membutuhkan. Namanya orang manusia sebagai makhluk sosial, dia harus bisa saling tolong menolong. Sebab kita ini dilahirkan tidak sama bakatnya, kemampuannya ya. Ada orang yang memang ditakdir kaya, ada yang ditakdir miskin. Ada orang yang memang ditakdir jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Masing-masing ini punya kelebihan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada tangan yang pinter tinju, ada yang pinter bedil, ada yang pinter nulis, ada yang pinter ngitung duit, ada yang pinter silat. Allah memberi kelebihan masing-masing supaya kita saling tolong menolong. Wa irsyadi jahilihim, lan nuduhaken wong budune mengkono nas. Hendaknya kita itu yang pinter bisa mengajari kepada yang bodoh, yang pinter supaya jangan minteri dewe, yang pinter harus berbagi dengan yang bodoh, yang kaya berbagi dengan yang miskin. Ini sudah diperhatikan. Manusia ini tidak bisa selalu hidup sendiri, dia selalu membutuhkan orang lain. Makanya kita ini harus tolong menolong ya.
wa ghairi dzalika lan liyane mengkono iyadatul marid ilah min masolihihim nyatane saking pira-pira kebagusane nas. Kita harus berbagi dalam kebaikan. Liman maring wong qadara kang kuwasa sapa man. Kuwasa alal amri ing atase perintah bil ma'rufi kelawan bagus, wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Wa qam'i nafsihi lan nyegah awak dhewe man anil idzai saking nglarani, wasobri lan sabar alal adza ing atase piloro. Hendaknya kita ini bisa mengatur diri, jangan nyakiti orang. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Ini harus menjadi sikap ya. Hidup harus bermanfaat. Jangan sampai hidup menjadi beban orang lain. I'lam warwasiro annal ikhtilata setuhune campuran kumpul binasi kelawan menungso alal wajhi ing atase dalan alladzi dzakartuhu kang wis nutur ingsun hu ing alladzi huwa yaumung kunu ikhtilat iku al muhtaru kang den pilih. Hidup yang dipilih alladzi kana kang ono iku alaihi ing atase alladzi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi memilih hidup bercampur dengan orang. Kanjeng Nabi tidak menyendiri. Kanjeng Nabi berada di tengah-tengah masyarakat. Wasairul anbiya ilan sekerine piro-piro nabi shalawatullahi rahmati Allah wa salamu lan salami Allah iku alaihim ing atase anbiya. Nabi tugasnya memang mendidik. Nabi tugasnya mengajari manusia. Makanya Nabi berkumpul dengan manusia. Jadi uzlah itu hanya dilakukan untuk kasus tertentu. Kalau orang itu tidak bisa mengendalikan diri dalam kerusakan, dia lebih baik uzlah. Tetapi selama dia masih bisa bertahan, membawa kebaikan, mencegah kemungkaran, dia harus tetap bersama manusia. Wa kadzalika kaya mengkono anbiya al-khulafa'u dai piro-piro khalifah ar-rasyiduna piro-piro kang rasyidin, khulafa'ur rasyidun kang mendapat petunjuk. Waman lan wong ba'dahum kang sause mengkono khulafa minas sahabati nyatane saking piro-piro sahabat wat tabi'ina lan para tabi'in wong kang anut setelah sahabat. Waman lan wong ba'dahum sausi tabi'in min ulama'il muslimina nyatane saking pira-pira ulama wong Islam wa khiyarihim lan pira-pira wong baguse muslimin. Wa huwa mengkon ikhtilat iku mazhabu aktsarit tabi'in, mazhabe luwih akeh para tabi'in. Wa man lan wong ba'dahum kang ing dalem sause tabi'in. Jadi mayoritas sahabat, tabi'in, ulama itu memilih hidup berkumpul dengan orang lain. Hanya sedikit dari tokoh-tokoh sufi yang memilih hidup sendiri. Jadi sesungguhnya hidup bersama orang, berkumpul, bertemu, ini lebih bagus daripada menyendiri hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sementara kalau berkumpul orang lain, dia bisa mengajak kebaikan pada yang lain.
Jadi uzlah itu pilihan terakhir. Pilihan yang pertama ikhtilaf. Kita ini hendaknya mengambil tugas sebagai guru ya. Rasulullah SAW ditugaskan untuk menjadi guru. Karena itulah ulama warathatul anbiya. Ulama mengajarkan kebaikan, itu mewarisi tugas para nabi. Jadi sebaiknya profesi itu ya mengajar. Sebab ini profesi yang dilakukan oleh Nabi. Kanjeng Nabi itu fokus ngajar. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Allah lah yang mengirim kepada kaum orang-orang bodoh itu rasul. Di rasul itu dikirim memang untuk mengajarkan. Yatlu alaihim ayati, supaya mengajarkan kitabnya. Jadi kalau kita mengambil peran sebagai guru, berarti kita mengambil tugas kenabian. Itu mulia ya. Jadi guru itu mulia. Walaupun memang dari segi gaji mungkin ya sedikit ya. Guru-guru itu kalau nggak ikhlas ya rugi. Bayarannya kecil. Ya walaupun sekarang ada sertifikasi atau apa, tapi kan tidak semua. Banyak guru-guru itu yang modalnya memang ikhlas. Guru TPQ, guru madrasah, jauh sekali ya. Pendapatannya memang kecil, tetapi insya Allah berkahnya besar. Makanya ayah saya dulu pesen mulango masih gak dibayar. Itu pesan ayah saya. Mengajarlah kamu walaupun tidak digaji. Karena apa? Kamu mengajar ini bagian dari ibadah. Kamu mengajarkan kebaikan ini menjadi amal jariah. Kamu ngajar orang jadi baik, dia nanti akan mengajarkan pada orang lain, terus bersambung-sambung. Sehingga ini multi level pahala. Makanya tidak rugi. Jangan mengharap bayaran manusia. Biarlah kita digaji oleh Gusti Allah. Jangan khawatir ya. Walaupun jadi kiai itu sopo sing bayar, gaji gak jelas. Tapi gak ada kok yang kelaparan ya. Rezekinya sudah dijamin oleh Gusti Allah. Harus kita ini bangga jadi guru. Dan masyarakat juga harus menghargai profesi guru. Kita ini harus menghargai ini supaya orang-orang ini tetap mau ngaji. Kita kan melihat orang ini sudah gak adil. Kalau kursus bahasa Inggris bayarnya mahal, orang bayar. Les piano mahal. Kursus pencak mahal. Tapi ngaji jaluk gratis. Tidak adil ini. Kita harus punya tradisi menghormati guru. Sebab kalau enggak, nanti lama-lama orang enggak mau jadi guru. Suwe-suwe wong iki gak sing gelem mulang. Karena guru tidak menjanjikan. Nah ini kewajiban. Semua kita harus menghargai guru. Sebab guru inilah yang mengajarkan kebaikan. Waman bunyi wabihilan kalan mengkuno niku wau niku aktsarul ikhtilat niku. Qala dawu syab asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad wa aktsarul fuqaha ilan akai piro-piro ahli fikih radhiyallahu anhum ajma'in alis kabiyane. Qala dawu syab Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu lan tulung-tulungono sira kabeh alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan takwa. Hendaknya kita saling tulung menolong dalam kebaikan, saling membantu. Yang bodoh harus ngerti bodone, dia harus mau ngaji. Yang miskin ya berusaha, yang kaya berbagi. Jadi kita ini saling tukar menukar sebetulnya.
Orang kaya tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah. Dia perlu tenaga, dia perlu orang miskin, dan sebaliknya. Wal ayat itu biro-biro ayat fi makna hada ing dalam makna nikilah hadis iku zakartuhu nutur ingsun hu ing mengkono maklumatun kang akeh kasiratun kang akeh maklumatun kang wis den weruhi. Hadisnya sudah jelas. Imam Nawawi tidak menyebutkan satu persatu, sebab ini hanya sebagai penjelas dari yang sebelumnya. Bab sebelumnya kan mengajarkan tentang uzlah. Tetapi jangan semua orang uzlah. Uzlah itu bagus untuk orang-orang sufi, untuk orang-orang yang ingin memurnikan hidup hanya beribadah pada Gusti Allah. Tetapi bagi ulama, bagi guru, bagi orang-orang yang dibutuhkan, jangan uzlah. Kalau semua kiai uzlah, pondoknya kosong. Kita harus mengambil tugas. Ya ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang. Nah kalau semua uzlah, siapa yang pergi ke pasar? Jadi pergi ke pasar itu ibadah, ya. Bekerja apapun itu ibadah, selama itu pekerjaan halal. Babu tawadhu'i tikai bab mertelakan tawadhu wa hafdzil janah lan ngasoraken awak, merendahkan diri lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Di bab selanjutnya tentang tawadhu, ya. Rendah hati. Hendaknya kita ini menghargai pada orang lain, jangan nyombongkan diri sendiri. Qala dawu sapa Allah taala, kira ngantuk-ngantuk semprotan sit. Ngaji ngantuk ae. Nanti semprotan. Coba ngantuk. Qala dawu sapa Allah taala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid lan ngandap asoro siro, hendaknya kamu rendah hati ngajanahaka ing awak siro liman maring wong ittaba'aka kang anut sapa man ka ing siro minal mukminina nyatane saking pira-pira wong mukmin. Kanjeng Nabi pun diperintah oleh Allah untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Surat Asy-Syu'ara. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya ayyuhalladzina iling-iling wa akeh amanu kang iman sapa alladzina manutai sapane wong iku yartadda murtad bali sapa man minkum kang tetep saking sira kabeh andinihi saking agamane man. Siapa orang murtad pergi dari agama ini, ya udah fasofa ya'ti mongko bakal nekani sapa Allah biqaumin kelawan kaum yuhibbuhum kang demen sapa Allah hum ing mengkono kaum. Kalau mereka ada yang mau murtad, ya sudah, itu pilihan dia. Tapi Allah akan mengganti mereka dengan orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Wa yuhibbunahu lan padha demen sop alladzina hu ing Allah adzillatin, orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah itu indikasinya apa? Adzillatin piro-piro kang andap asor alal mu'minina ing atase piro-piro wong mukmin aizzatin tur piro-piro kang agung keras alal kafirina ing atase piro-piro wong kafir. Jadi Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya, Allah akan mendatangkan kaum yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang murtad pergilah. Allah akan mendatangkan orang-orang yang Allah cintai.
biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada kelompok yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Indikasinya apa itu? Azillatin alal mu'minin. Orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah itu orang-orang yang rendah hati kepada orang mukmin. Aizzatin alal kafirin, yang tegas, bukan kasar, tegas, tegas, mulia, alal kafirin, menghadapi orang kafir. Ini harus jadi sikap ya. Jangan kita ini loyo, lembek justru pada orang kafir. Itu kuali, lemah lembut, tawadhu itu pada orang mukmin. Tapi pada orang-orang kafir, a'izzah, harus terhormat, gagah. Jangan kita menjadi rendah di depan orang non muslim. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu, iling-iling menungso, inna sudene ingsun iku khalaqnakum, ndadekaken ingsun kum ing sira kabeh. Saya menciptakan kamu semua min zakarin saking wong lanang. Zakar artine lanang. Wa untha lan wadon. Allah ciptakan manusia ini berpasangan, ada laki ada perempuan. Bayangkan kalau dunia ini laki-laki semua, wah ya, anggar, sepi. Dunia ini jadi indah karena ada laki-laki ada perempuan. Ini sudah makhluk Allah yang diciptakan. Laki-laki senang pada perempuan, ojo laki-laki senang pada laki-laki. Wah berat itu. Anjing aja seanjing-anjingnya anjing, nggak ada yang suka sesama jenis. Padahal itu anjing. Menungsoi kadang yo luwih bodho timbang anjing. Wong lanang kok seneng padha lanange. Iku terapi opo? Rabi tak anggar. Wa ja'alnakum lan dadakan ingsun kum ing sira kabeh syu'uban ing pira-pira golongan. Wa qabaila lan pira-pira qabilah. Allah menciptakan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan kita tidak bisa milih. Kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa tidak lahir di Ethiopia? Ya itu pilihan, nggak bisa. Sudah takdirnya Gusti Allah. Kenapa kamu kok lahir menjadi orang Madura, kok tidak menjadi orang Papua? Ya itu pilihannya ya Allah. Kita tidak bisa milih. Jadi tidak ada yang bisa milih kepingin jadi hitam atau putih. Hitam putih itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Itu keadilan Allah. Beda-beda lita'arufu, supaya podo kenal-kenalan, supaya kita saling memahami. Orang yang hitam ya harus mau mengerti yang putih. Allah menciptakan memang beda, tidak sama ya. Supaya apa? Saling mengenal, saling memahami, berkomunikasi. Jangan semua sakarepe dhewe. Inna akramakum sedune luweh mulya sira kabeh indallahi mungguhi Gusti Allah iku atqakum luwih takwa sira kabeh. Ya manusia ini mulia diukur dengan takwa, bukan oleh warna kulitnya. Wa qala dawu sapa Gusti Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku mongko ojo bersihaken sira. Maksudnya jangan kamu memuji-muji dirimu, anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Kamu enggak usah sok suci. Allah lebih tahu. Wa Allah iku a'lamu luhi mudaneni. Allah lebih tahu bimanit taqa, kelawan wong kang takwa barang Gusti Allah. Wa qala ta'ala,
Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wa nadalan podo undang-undang bengok-bengok manggil sapa ashabul a'rafi pira-pira wong kang duweni a'raf. A'raf niku pager swarga besok. Manggil-manggil rijalan ing pira-pira wong. Oh, si a'rafnya ini maksudnya neraka ya, orang-orang yang di neraka, yang dipagari. Rijalan ing pira-pira wong lanang ya'rifuna kang padha ngawruhi sapa rijal sapa mungkun ashabul a'raf hum ing rijal bisimahum kelan pira-pira tetengere mengkono rijal. Maksudnya besok di akhirat itu kan ada surga, ada yang di neraka, ada batas, ada pagar. A'raf itu pagar. Artinya yang di surga melihat yang di neraka, yang di neraka juga melihat yang di surga. Udah ndelok lu, iku kok kayak neraka. Jare sing kayak neraka, lho, iku kok kayak swarga. Saling bengok-bengok, tolong ngono. Jadi besok orang-orang ini akan saling melihat antara penduduk surga dan penduduk neraka. Tapi ada pagernya, nggak bisa lompat. Qalu ngucap sapa mengkono ashabul a'raf, ma aghna ankum jam'ukum, ma aghna ora manfaati ankum sanging sira kabeh apa jam'ukum oleh ngumpulaken sira kabeh wa malan perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tastakbiruna padha gumedhe sira kabeh. Apa yang kamu dulu kumpulkan, apa yang dulu kamu banggakan enggak ada artinya. Besok orang-orang yang di surga kan bangga. Orang-orang kaya itu yang sombong-sombong, yang kafir-kafir, yang hari ini adidaya Amerika, besok akan dilihat oleh orang-orang yang miskin. Kamu dulu sok kuasa, sekarang gak ada arti. Kekayaanmu, kehebatanmu habis semua. Jadi orang-orang itu akan saling melihat nanti. Sekarang yang menindas, yang berkuasa, yang adidaya hari ini, mereka nanti akan terlihat lemah, sedih, menderita di neraka. Ketika itulah orang-orang mukmin akan bangga. Oh, Amerika kemana kamu? Dulu yang ngebom itu, sekarang kosong kan. Aha ulai, ana tau te mengkono kaum niku, utawa muslimin niku, alladzina rukane wong akeh aksamtum kang sumpah sira kabeh. Layanalum iku ora bakal ngenani hum ing haula sapa Allah bi rahmatin kelawan rahmat. Udkhulu mlebu sira kabeh al jannata ing swarga la khaufun ora ana wedi ku maujud alaikum ing atase sira kabeh wala antum lan ora ana wedi sira kabeh iku tahzanuna padha susah sira kabeh. Surat Al-A'raf. Jadi besok orang-orang yang zalim, orang-orang kafir yang di dunia ini merajalela nanti akan terlihat sangat menderita. Sementara orang-orang mukmin yang sekarang dihancurkan, yang sekarang dihajar, dibom oleh mereka itu akan saling melihat, itu loh kamu. Besok mereka akan ditertawakan dulu itu. Kemana George Bush itu? Kemana itu Jimmy Carter itu? Kemana itu siapa? Donald Trump. Orang-orang yang dulu suka ngebom itu. Ayo mana? Bommu mana? Nuklirmu mana? Remuk kon. Mereka akan saling melihat, sehingga mereka akan ditertawakan. Apakah kamu dulu yang mengira orang-orang mukmin ini besok ini akan terlantar? Lihat sekarang buktinya. Udkhulul jannah. Ayo masuk surga, masuk surga. Orang-orang yang dulu dilemahkan, ditindas, dianiaya, masuk surga. Sementara orang-orang yang menindas, yang zalim, yang sewenang-wenang,
besok akan terlihat sangat menderita. Dan mereka tidak bisa minta tolong. Donald Trump bengok-bengok, Pak Yai, wah iso, rasain loh. Sehingga orang-orang yang di neraka itu besok akan bengok-bengok. Karena bisa saling lihat. Yang bu caranya ya apa? Pokoknya besok mau kayak neraka itu saking ngilernya lihat orang surga itu nanti akan bengok-bengok. Teriak-teriak, ayo tolong saya, tolong. Tapi nggak usah, nggak bisa. Ada pagernya. Sudah ada pagernya. Tidak bisa neraka kamu. Dulu kamu tidak mau diajak masuk surga. Orang-orang zolim. Hari ini kan kita lihat banyak kezoliman. Berapa juta orang terbunuh di Irak, dibunuh di Afghanistan, dibunuh di Timur Tengah. Itu kan ada aktornya. Mungkin juga virus COVID ini. Virus COVID ini banyak yang menduga ini ada yang rekayasa, membuat orang menjadi kesakitan. Nah, yang begini-begini ini nanti. Nah, sekarang kita tidak tahu siapa yang bikin COVID, kita tidak tahu. Katanya Cina, Amerika. Katanya Amerika, Cina. Ya mungkin loro-loro nih. Biasa ya, maling teriak maling. COVID ini dari mana? Kalau katanya Amerika, dari Cina. Katanya Cina, dari Amerika. Ismbo antara wong loro iki pokoknya. Besok Allah akan buka, oh ini yang bikin COVID ini. Siapa yang menciptakan COVID ini? Digoreng. Jadi mereka jangan enak-enak. Orang yang hari ini di dunia berbuat zalim, orang yang hari ini telah berbuat kejahatan, dia tidak bisa lari dari Gusti Allah. Hari ini dia lari dari keadilan bisa. Pengadilan bisa dibeli. Bisa pakai KUHP. Kasih uang habis perkara. Tapi mereka tidak akan lari dari keadilan Gusti Allah. Mereka bisa lari dari keadilan dunia, tapi tidak akan lari dari keadilan langit. Makanya kita yakin bahwa kita jangan berbuat zalim, jangan nyakiti orang lain. Sebab orang-orang yang dizalimi itu, kalau dia mengangkat tangannya berdoa, tembus ke langit. Allah mendengar doa orang-orang teraniaya. Hari ini saudara kita di Palestina, di Rohingya, di mana saja, mereka yang dikejar-kejar, yang dibunuh, yang disakiti, itu dilihat oleh Allah. Dan Allah pasti membalas, cepat ataupun lambat. Kalaupun tidak terbalas di dunia, pasti akan terbalas di akhirat. Muka-muka kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.